Kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kasih rahmat-Mu selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bisa datang kepadamu, memuji-Mu, menyembah, dan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau melayani kami untuk bisa datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah kami yang sangat baik, penuh belas kasihan, penuh kasih, yang mengasihi kami untuk selalu melayani kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kami membuat Engkau sakit hati, membuat Engkau marah. Kami tidak berkenan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami masih manusia yang sangat lemah Tuhan di dalam kemanusiaan kami ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus ada tinggal bersama kami Tuhan, untuk menuntun, memimpin kami di dalam kehidupan kami, untuk menuntun di dalam kebenaran-kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau hidup, Kau menyertai kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi jemaat-jemaat-Mu, berkati kami semua Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya belum menyuruh duduk, saudara-saudara duduk. Ya, bagaimana saudara bisa taat dengan yang kelihatan, apalagi dengan yang tidak kelihatan. Maaf ini ya, supaya saudara tidak ngantuk. Ya, jangan kaget. Saya akan membawakan firman yang keras. Ya, silakan saudara marah kepada saya, marah dengan Tuhan, gak apa-apa. Lebih baik saudara ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Daripada dimanja-manja, dibelai-belai, ya. Tapi saudara nanti ditolak sama Tuhan, tidak diterima sama Tuhan. Bagaimana? Ngeri kan? Ya, saya pun ngeri. Ya, saudara datang ini untuk apa dari Tuhan? Jujur, pribadi lepas pribadi. Mau cari berkat? Mau cari mujizat? Mau cari kesembuhan? Saya tidak tahu masalah saudara. Tapi firman Tuhan jelas berkata, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan seluruh tubuhmu, persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan seperti yang ada di dalam dunia ini. Saudara, Tuhan tidak minta kekayaanmu, Tuhan tidak minta kekuasaanmu, Tuhan tidak minta apa yang ada padamu, kepintaran, kepandaian. Tuhan tidak minta itu. Tuhan minta mempersembahkan seluruh tubuhmu, persembahan yang hidup, kudus, berkenan, tidak bercacat. Itulah ibadahmu yang sejati, untuk datang kepada Tuhan. Saya tahu, saya juga hamba Tuhan. Saudara juga jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Jangan jadikan ibadah ini hanya rutinitas. Kita ibadah, kita bertemu dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, bukan siapa-siapa saudara. Dia Tuhan yang layak disembah. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan saudara dan saya. Bukan untuk motivasi, untuk datang kepada Dia, minta berkat, minta kesembuhan, bukan. Minta mujizat Tuhan. Sepertinya saudara lakukan Tuhan ini seperti membantu saudara. Saya terus terang aja, saya pengusaha dulu.
Saya sambil melayani Tuhan. Tapi pengusaha-usaha saya semuanya hancur. Habis aset saya habis. Dulu saya punya workshop di sini, Rojana, Kilo 4 untuk alat berat. Saya ada kerja alat berat, bengkel juga, terus kontraktor, ya kontraktor clearing kayu juga kayu. Baru-baru ini juga saya nambang, masih ada alat berat saya sisanya. Tapi saya melayani Tuhan, saya sekolah, saya melayani, saya penginjilan, sampai Tuhan panggil saya penebalan, saudara. Tapi usaha saya jalankan semuanya kepada orang. Semuanya habis, asetnya habis. Saya makan aja sekarang saat ini susah, saudara, sulit. Saya jujur, kalau tidak ada Tuhan yang betul-betul Tuhan yang hidup di dalam diri saya, mungkin saya sudah gantung diri, saudara, bunuh diri saya. Atau sedikitnya mungkin saya mengalami stroke saya, atau sakit jantung. Padahal saya punya darah tinggi. Saya ada darah tinggi, tensi darah tinggi. Keturunan 5 tahun saya sudah minum obatnya tiap hari. Tapi saudara lihat, saya ada. Mari semangat, saudara. Saya ada. Puji Tuhan. Cuma ada beberapa orang yang bilang sehat, yang lain berarti belum sehat ini. Saudara, nggak mampu saya. Pelayanan saya tinggalkan, teman-teman pelayanan semua di jauh saya tinggalkan. Gereja saya operkan kepada hamba Tuhan teman saya. Kembalikan jemaat ini. Saya betul dulu. Setelah saya beberapa tahun lamanya, saya patuh tidak ada pelayanan, tidak pelayan. Saya merasa hampa, saudara. Saya merasa, aduh, nanti saya ditarik oleh dunia lagi, ditarik oleh keinginan daging saya lagi. Musuh yang terbesar, terberat bagi saya adalah keinginan kita sendiri. Nanti iblis akan menggoda, membuahi, ya. Tapi puji Tuhan, saya ketemu gembala, saudara. Dulu dia sering khotbah di perusahaan saya, di kantor di Mamuju. Waktu itu saya juga, setelah dia pelayanan, saya bolak-balik Surabaya Samarinda, bolak-balik. Tapi sekarang tidak bisa bolak-balik, saya tidak pernah masuk. Saya dalam keadaan begini, orang tidak menganggap saya, saudara. Saudara pun tidak menganggap saya. Ya, diremehkan, direndahkan, diketawain, bahkan dihina, dikucilkan, saudara. Itulah dunia, saudara. Ya, ada orang memang salah satu kasih semangat saya. Ya, itu betul-betul anak Tuhan. Kalau orang yang bukan anak-anak Tuhan, saudara, aduh, saudara saya pun meskipun anak Tuhan, hamba Tuhan, saudara kandung saya, saudara. Ya, saya numpang di rumahnya. Ya, saya direndahkan, saudara, mengalami semua itu. Bahkan teman-teman hamba Tuhan, dulu waktu saya jaya, dia yang negur-negur saya. Ya, sekarang begitu tidak punya, buang muka ini, saudara. Saya bilang, tetap saya doakan, saya ampuni terus. Saya belajar terus sampai sekarang, hari ini saya tetap kuliah jarak jauh, saudara. Ada salah satu hamba Tuhan mengajarkan saya tentang kebenaran. Saya sudah kuliah S1, S2. Saya melayani Tuhan, saya tinggalkan perusahaan, tapi hancur, saudara. Betul, habis hancur. Rumah saya, semuanya rumah apa, semuanya workshop, semuanya alat berat, kantor, semuanya habis. Saya selesaikan semua utang-utang. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia saya bisa berdiri seperti itu. Bisa melayani saudara dan saya, bisa membagikan berkat, saudara. Saudara, saya selalu diingatkan oleh Roh Kudus, suruh bagikan tentang perkenanan Tuhan. Tuhan sudah dekat. Hati-hati, saudara. Pertama, Tuhan tidak memberitahu kapan kita waktunya. Betul? Kedua, Tuhan tidak memberitahu siapakah yang giliran, siapa yang dipanggil.
entah saudara atau saya, semuanya di bawah koridor Tuhan. Kita tidak usah main-main lagi tuh saudara. Kita kekristenan ini harus sungguh-sungguh saudara, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan kita dipanggil Tuhan, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang fasik akan langsung dihakimi masuk ke Hades saudara, tempat dunia yang tidak nyaman saudara. Seperti orang kaya itu yang dengan Lazarus itu saudara. Ngeri nggak saudara? Saudara bayangkan, saya bayangkan saudara, saya bayangkan firman Tuhan itu, kalau saya andainya itu saya, bagaimana Tuhan? Saya mau kembali lagi Tuhan, saya mau kembali lagi itu hidup supaya saya berkenan di hadapan Tuhan, supaya saya tidak berbuat dosa lagi, supaya saya melakukan kehendak-Mu, menyenangkan-Mu, hidup dalam dunia ini Tuhan. Penyesalan dan saudara. Bukan sampai di situ saudara. Orang percaya tetap akan dihakimi, menghadap takhta penghakiman. Ingat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu, akulah. Kuduslah sebab aku kudus. Hati-hati saudara. Saya tidak akan makuti. Saudara dan saya, kita nggak tahu kapan jadwalnya, kapan waktunya. Semuanya pasti akan kembali. Biarpun 100 tahun, biarpun 200 tahun, tetap kembali. Ya, saudara, ini agak keras firman Tuhan. Lebih bagus keras daripada pelan-pelan, supaya saudara betul-betul sadar berkenan. Pulang dari rumah ini, betul-betul berubah hidupnya. Ya, dulunya suka mempermainkan Tuhan. Maaf, suami dulunya suka memperlakukan istri, atau istri suka cerewet dengan suami, ribut terus. Sekarang harus berdamai, tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi. Saudara, kasih Tuhan itu betapa besar saudara. Saya belajar, dulu saya kira hanya Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia, ya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini sudah digenapi, betul? Betul. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ya, betul? Nah, tolong selesaikan Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Meremukkan siapa saudara? Keturunannya siapa saudara? Akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak berbicara kepada siapa saudara? Kita belajar sama-sama supaya saudara mengerti bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Jangan hanya saudara mendengar aja slogan aja, oh kasih Tuhan itu besar, tapi saudara betul-betul merenungkan kasih Tuhan itu sangat besar kepada saudara dan saya, supaya saudara ingat ketika saudara mau berbuat dosa, ketika saudara daging lemah, keinginan daging ini melakukan untuk berbuat dosa, saudara tidak jadi. Jangan, kasih Tuhan itu sangat besar. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar. Aku akan mengadakan permusuhan. Aku itu berkata sama Bapak, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
Bapa mengadakan permusuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Waktu di Taman Eden, ada si ular, itu lambang dari iblis. Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan siapa? Dan keturunan iblis, ular itu, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yesus mati di kayu salib, dia meremukkan kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Yesus disalib. Ini Injil pertama, Injil mula-mula kasih Tuhan dibuktikan dengan tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, Mesias lahir, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat, dibuktikan. Nah, perjanjian lama itu perjalanan untuk menuju ke perjanjian baru. Perjanjian lama sudah tidak berlaku di Gunung Sinai, hukum-hukum perintah Tuhan. Saya tidak berbicara pada itu poin. Nanti suatu kapan-kapan, karena ini temanya, saya dikasih tema tentang mencintai gereja lokal. Nah, supaya saudara tahu apa artinya cinta. Kalau saudara sudah menuju ke mencintai, mengasihi gereja lokal, saudara tahu teologianya, kebenarannya, saudara akan betul-betul mencintai gereja lokal, mengasihi gereja lokal. Dan gereja yang akan bertumbuh, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan pasti diselamatkan oleh karena saudara dan saya. Amin. Tugas saudara dan saya semuanya untuk memberitakan kasih Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya selain hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, ini Injil pertama, Injil mula-mula. Saya teruskan. Nah, terus digenapi dengan Yohanes 3 ayat 16. Nah, terus dibuktikan lagi di dalam Filipi pasal 2. Tolong Pak, Filipi pasal 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang dimaksud Filipi ini siapa, saudara? Halo, ada orang di sini? Saya di rumah gembala. Halo, ada orang di sini? Saya sudah teriak-teriak ini. Sudah hampir berapa menit ini saya sudah teriak-teriak ini. Ya, saudara harus semangat. Amin. Saudara anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya, anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, saudara. Maaf, saya banyak ayatnya sedikit supaya saudara mengerti. Yohanes 19. Yohanes 19. Maaf, Yohanes tentang sudah selesai. Yohanes Yohanes 19 ayat ayatnya 30. Ya. Nah. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Berkata apa, saudara? Sama-sama kita baca. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kira-kira saudara sudah selesai belum? Belum, bagus. Yang menjawab belum berapa? Ini pemilihan. Angkat tangan.
Cuma berapa orang? Oh, berapa orang? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, belum. Berarti yang lainnya sudah selesai. Enak, sudah selesai. Enak ya saudara. Ya, enakmu kata Tuhan. Belum selesai saudara. Kita ini masih banyak pekerjaan, kewajiban, kelakuan, perbuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, belum selesai kita saudara. Memang dengan iman. Nah ini saya jelaskan lagi. Kitab Roma itu berbicara tentang iman. Karena apa? Rasul-rasul, pisau sudah di sini oleh Kaisar Nero, pisau sudah di leher. Mau tidak mau mereka harus beri. Tapi kasusnya Yakobus beda saudara. Alkitab tidak salah. Alkitab selalu memperlengkapi, koheren, nyambung. Nah, Yakobus bilang ini, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh. Nah, saya jelaskan. Tuhan sudah melakukan kehendak Bapa. Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena apa? Dia tidak mau satupun seorang pun binasa. Nah, kebenaran firman Tuhan itu jelas, sangat jelas. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dijadikan sebagai anak-anak Allah. Nah, setelah Adam jatuh dalam dosa, hilang itu sebagai anak-anak Allah, karena dia menuruti keinginan daging. Ya, hubungan terputus dengan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah melakukan kehendak Bapa. Dia diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan dunia ini, saudara. Tidak maupun satupun seorang pun binasa. Nah, sudah dibuktikan semuanya. Dan dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, dan memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Saudara adalah bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Allah. Nah, saudara, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Kasihnya yang sangat besar kepada saudara. Untuk apa saudara? Supaya saudara itu menerimanya, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Apa saudara? Anak-anak Allah atau anak-anak setan? Anak-anak Allah. Saudara sudah menerima Tuhan dengan iman. Saudara punya predikat, dikasih kuasa. Itu Yohanes pasal 1 ayat 12 kalau nggak salah. Coba saudara. Ini baru pendahuluan saudara. Saya dikasih waktu 45 menit saudara. Saya lihat saudara tegang betul mendengarkan firman Tuhan ya. Saya minta supaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Supaya dengan keras, supaya saudara ingat takut berbuat dosa. Ya, bukan hanya hidup rutinitas. Minggu ke gereja, oh kudus aku, kudus suci sudah diampuni sama Tuhan. Senin lagi, lirik sana lirik sini. Loh, matanya jelalatan, yang bapak-bapak, maaf. Yang istri-istri juga cerewet. Ya, marah-marah dengan bapaknya, berkelahi terus. Senin sampai Sabtu. Mungkin di dalam pekerjaan juga, mungkin dengan teman, mungkin disalib orang, naik mobil, marah langsung. Apakah itu anak-anak Allah? Halo? Itu anak-anak setan, anak-anak dunia yang mengikuti kehendak setan, kedagingannya Tuhan. Saya juga begitu saudara. Saya ditegur oleh firman Tuhan, jelas. Tapi saya bertobat. Firman Tuhan berkata, sadar
Datanglah, bertobatlah, maka dosamu akan diampuni. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya, baca sama-sama saudara, diberinya apa? Kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara diberi kuasa, hak istimewa. Hak istimewa apa saudara? Anugerah Tuhan, pengampunan, ya, pengampunan dosa, diberi firman, diberi Roh Kudus, disertai Roh Kudus dalam hidup saudara. Semuanya sudah diselesaikan. Nah, ini baru poinnya saudara. Bukan hanya saudara anak-anak Allah, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27, ayat 12 dulu. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Ayat 7. Oh, di sini lebih enak jelas ya. Ayat 7. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota saudara. Bayangkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Bukan hanya disebut anak-anak, diberi hak kuasa, diselamatkan, diberi tempat nanti di surga. Yohanes 14 ayat 2. Ya, apalagi yang kurang? Mungkin saudara yang kurang ajar, mungkin saudara dan saya yang kurang ajar, banyak menyakiti Tuhan, banyak berbuat dosa, banyak mendukakan Roh Kudus. Bertobat hari ini saudara dan saya. Bertobat. Firman Tuhan jelas, sadarlah dan bertobatlah, maka dosamu diampuni. Kita ini hidup cuma sementara saudara. Bukan hanya Tuhan memberikan anak-anak Allah, diberikan semuanya kasih-Nya kepada saudara dan saya. Tetapi Tuhan bilang apa? Kamu semua adalah tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini berbicara tentang gereja dan tubuh. Gereja itu adalah kita yang bersama. Eklesia Tuhan, untuk menjadi terang bagi kegelapan, menjadi garam supaya dapat merasakan ubah, punya rasa. Yang kedua, perkumpulan persekutuan jemaat-jemaat. Nah, saudara adalah tubuh Kristus. Kepalanya itu adalah Kristus yang penuh kasih. Sudah dibuktikan, sudah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, apalagi ayatnya yang kurang lagi. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Siapa lagi kalau bukan Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara, mari tubuh Kristus harus bersatu, gereja harus bersatu. Ya. Tubuh tidak terpisahkan. Kaki tak bisa berbicara kepada kaki, tangan, aku bukan tubuh, kata firman Tuhan. Aku tidak membutuhkan kamu, aku bukan tubuh. Itu jemaat, itu gereja. Saudara kalau mengasihi, mencintai gereja, saudara berarti mencintai tubuh saudara dan saya. Amin. Ada enggak saudara, tubuh saudara oret-oret pakai pisau, saudara sakiti atau saudara penggal? Ada nggak di sini? Kalau ada di sini, mungkin saya bawa ke rumah sakit jiwa. Ya, nggak ada saudara. Bahkan tubuh yang paling hina pun diberi tempat yang mulia oleh Tuhan supaya berfungsi, dan tubuh saling memperhatikan, saling menolong, saling membutuhkan, saling mengasihi. Kalau
Tuhan menghendaki. Ya, saya sudah jatuh, miskin, bangkrut, tidak ada yang terima saya. Hamba Tuhan pun dulu waktu saya pengusaha, hamba Tuhan telepon saya akan sebutkan namanya. Perlu genset, lampu mati, sewa gereja, saya belikan. Perlu mobil, oke, saya belikan. Di Surabaya untuk pelayanan, berapa mobil saya belikan. Donatur saya nyumbang. Begitu saya habis mampu. Waduh, maaf, saya bukan menghakimi. Ya, itulah kelakuannya, saudara. Saya nggak tahu. Matius 7 itu tetap berlaku. Biarpun kau berseru Tuhan, Tuhan, aku tidak mengenal kamu, karena kamu membuat kejahatan. Saudara, saya ditolak istri saya, nggak apa-apa, asal saya jangan ditolak Tuhan. Amin. Saudara mau ditolak Tuhan? Nggak ada yang mau. Bertobat hari ini. Sadar. Tinggalkan kelakuan-kelakuan yang buruk, yang tidak berkenan, yang membuat Tuhan tersakiti. Tinggalkan, saudara. Buat jauh-jauh, sampah itu buat jauh-jauh. Hidup itu pilihan, saudara. Saudara harus pilih yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Tapi kesempatan itu saya katakan, saudara tidak tahu waktunya. Saudara, kapan jadwalnya? Kita saudara dan saya. Hari ini pun kita semuanya bisa dipanggil Tuhan. Betul? Kita tidak tahu. Saudara lihat di berita, tahu-tahu bangunan roboh. Tidak pandang bulu. Biar usia muda, saudara. Jangan main-main dalam kehidupan saudara. Hidup ini hanya sementara. Hanya lewat aja, saudara. Ya, saudara mau cari apa? Cari harta benda kaya. Ya, untuk apa memiliki, firman Tuhan berkata, untuk apa memiliki seluruh dunia ini, tapi saudara binasa? Untuk apa, saudara? Saya pun takut, saudara. Jangankan saudara, saya pun takut, saudara. Tidak ada kesempatan lagi, saudara. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan bisa melayani saudara, supaya saudara tahu, jangan main-main dengan Tuhan. Mari, jadilah gereja yang betul, mencintai, mengasihi gereja. Kita jadikan gereja ini besar, bawa jiwa-jiwa, bawa teman-teman, jiwa-jiwa. Ya, Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Aku diutus Bapa, sekarang aku mengutus kamu untuk memberitakan firman, memberitakan keselamatan, memberitakan Injil. Nah, saudara, jangan ada iri hati, jangan ada perpecahan, sakit hati. Aduh, saya melayani sudah berapa lama, saudara? Aduh, dari saya dipanggil Tuhan tahun 95. Ya, saya dipanggil Tuhan secara pribadi, saya bertobat, saya menyerah sama Tuhan, akhirnya saya dibawa sekolah sama Tuhan. Ya, 4 tahun saya sekolah. Saya melihat, saya penginjilan di desa-desa, penginjilan di gereja-gereja di desa, di kecil, di Jawa sana. Nah, terus akhirnya saya ditarik oleh gereja besar di Surabaya untuk jadi majelis diaken. Di situ saudara lingkungannya, aduh, nggak lebih daripada, maaf, gambaran bukan hanya dunia, neraka, saudara. Orang-orang kaya semuanya bersaing semuanya karena kekayaan hartanya, saudara. Pelayanan gereja semuanya seperti itu, saudara. Tapi saya percaya GBI Karisma akan menjadi berkat karena jemaat-jemaatnya dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang betul-betul takut akan Tuhan. Tidak main-main, nanti dipandang orang, oh ini GBI Karisma berbuat baik, bagus, aku mau ke gereja, mau ikut Yesus. Tuhanmu yang menyelamatkan, aku juga mau diselamatkan. Saudara mau lebih seperti itu? Itu gereja yang itu. Ya, jangan ada perpecahan. Saudara, tubuh Kristus, saling memperhatikan, saling membutuhkan, saling mengasihi. Ya. Kalau ada orang baru, disambut dengan baik.
Saudara, saya pelayanan pengembalaan sudah berapa tahun saya? Tidak tahu, mungkin ada 20 tahun. Maaf, tapi ini berbicara gereja saya dulu. Di sini pasti kan. Biasanya pelayan-pelayan Tuhan kalau ada nama Tuhan, pelayan Tuhan yang baru, mereka dimusuhi, dibenci, dijelek-jelekan. Ya, semuanya pasti begitu. Di dalam gereja pasti ada gesekan. Ya, ada macam-macam, sakit hati, tersinggung, ya, perpecahan, iri hati. Ya. Saudara, kalau renungkan, kita semua adalah tubuh Kristus. Tidak ada tubuh Kristus itu saling menyakiti, saling membenci, ya, iri hati. Bagaimana kita bisa bersatu tubuh Kristus terpecah-pecah seperti itu? Ya. Kalau saudara mengasihi gereja, mencintai gereja lokal, mari kita bangkitkan gereja ini di Samarinda seberang. Ya, kita adakan bagaimana kita minta Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana cara menjangkau orang-orang yang belum percaya, terutama orang-orang dekat saudara, teman-teman, ya, keluarga dan lain-lain, orang-orang dekat. Ya, kita bawa kepada Yesus untuk mereka juga menerima anugerah keselamatan saudara. Itu tugas saudara dan saya. Ya, kita belum selesai saudara. Ya, saudara dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan nama sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari saudara, saya mengajak saudara dan saya untuk kita bangkitkan gereja ini, untuk supaya menjadi besar, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa supaya mengenal Tuhan Yesus. Sama-sama saudara diselamatkan. Saudara adalah anak-anak Allah. Ya, lakukan hidup seperti itu saudara. Saya percaya ketika saudara diterima oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ya, ada firman-Nya berkata begini. Firman-Nya itu berkata begini. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, 12 murid, kamu mengutus pergi, usir setan itu, sembuhkan orang sakit, orang tangil, sembuhkan, buat mujizat. Setelah itu mereka kembali bersukacita. Mereka bersukacita. Tuhan, iblis sudah takut kepada kami seperti petir. Tapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Kamu jangan bersukacita karena iblis takut kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saudara mau? Sangat mau saudara. Ya, sangat mau. Sangat-sangat mau. Sekalipun hidup kita ini, ya, maaf, menderita, ekonomi kita susah, ya, sekalipun sakit dan disembuhkan, belum sembuh-sembuh, sekalipun doa belum dijawab, pergumulan terus menerus, hari tiap hari, masalah persoalan terus datang. Firman Tuhan jelas berkata, ya, di dalam 2 Korintus
ya, sekalipun badani menderita saat ini dengan persoalan-persoalan masalah, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, saudara, waktu saya masih ada ya, mari saudara dan saya masih punya kesempatan, masih sehat, ya, masih bisa berjalan, berlari, masih bisa berbicara, ya. Mari kita menjadi gereja yang betul-betul mencintai gereja lokal, mengasihi gereja lokal, supaya bagaimana gereja ini supaya hidup, berkembang, bertumbuh, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudara, mari saya ajak saudara dan saya supaya kita betul-betul ketika dipanggil Tuhan, kita menerima hidup yang kekal selamanya, tidak pernah mati. Ya, saudara, ingat, orang-orang percaya tetap dihakimi oleh Tuhan sesuai dengan perbuatan. Masuk takhta penghakiman. Perbuatan baik atau jahat tetap dihakimi. Itu keadilan Tuhan. Ingat, jangan main-main. Saudara dan saya masih punya kesempatan. Saudara, usia saya puji Tuhan, saya berjalan 60, tapi saya tetap melayani Tuhan terus. Saya semangat melayani Tuhan untuk memberitakan kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan di dalam golongan itu. Aduh, kalau berbicara tentang keselamatan itu, saudara, luar biasa Tuhan kita, saudara. Saya renungkan kenapa ya, kemarin saya sharing dengan istri, kenapa ya Tuhan ini nantinya kita ini dibawa kehidupan yang kekal, hidup yang tidak pernah mati. Ya, tapi kenapa kok kita ini maksudnya itu bukan seperti Tuhan yang langsung membawa kita untuk supaya kita tidak berdosa atau kita tidak mengalami masalah persoalan hidup di dalam dunia, nyaman diciptakan langsung ke dunia. Ya, kenapa? Kok nggak begitu ya? Kenapa? Karena Tuhan itu men-setting kita sebagai anak-anak Allah, saudara. Tuhan tidak men-setting kita sebagai robot. Tuhan tidak memegang remote men-setting saudara. Tapi hembusan ciptaannya Tuhan ketika dia mengembusi segambar dengan Tuhan, saudara, itu punya perasaan kehendak bebas, punya pikiran, supaya saudara disetting hidup sebagai anak-anak Allah, hidup di dalam dunia. Dan ingat, Tuhan tidak mengharapkan seorang pun binasa. Ada amin? Amin? Amin. Tuhan, semangat saudara ya. Jadi mari kita kalau mencintai gereja, ya, mengasihi gereja, ya, saya bersyukur jemaatnya sangat banyak di Banyuwangi, ya. Kalau bisa katanya mau pindah tempat situ Pak ya, mau ya, mau tempat yang baru ya, tempat yang baru ya. Tempat yang baru kapasitas berapa? Ada yang tahu kapasitas berapa? 200? Oh gitu, bangunannya belum ya? Ya. Ya. Oke, mari kita akan bergerak bersama-sama, saudara. Ya, saya coba akan minta hikmat sama Tuhan, ya. Dari dulu saya waktu pelayanan bukan hanya penginjilan, saya menjaga jemaat jalanan, orang-orang yang nggak punya, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang sekitar yang punya, orang-orang yang lemah, kita jangkau nih.
Kita berikan kasih Allah, kasih Tuhan kepada mereka. Kita peluk dia, kita doakan dia. Akhirnya kita mengenal dia. Si A, si B kita kenal. Ya, kasih Tuhan tercurah. Mereka bisa nangis. Dan mereka sendiri akan mencari Tuhan. Dan mereka sendiri akan membuka hati. Aku mau percaya kepada Yesus. Aku mau ke gereja. Bagaimana caranya? Dia pikir gereja itu orang-orang kaya, orang-orang bagus-bagus, kudus, baik. Ya memang kudus di gereja. Tapi kalau begitu keluar jadi kudis, kelakuannya timbul, perbuatannya nyata, belangnya ketahuan. Saudara dan saya. Tapi mari hari ini kita bertobat. Di gereja sama, di luar juga sama. Di situ banyak jiwa-jiwa, saudara. Nanti mereka kalau kita datang, kita sambut dia dengan kasih. Kita perlu dia, kita doakan, kita sambut dia. Mari saudara. Semuanya karena, tolong diselesaikan lagi Pak. Yohanes 3 ayat 16. Yang terakhir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semuanya karena kasih Allah. Kalau tanpa kasih Allah, kita tidak bisa berbuat apa. Semuanya karena kasih Allah. Tanpa kasih Allah, kita pasti binasa. Masuk neraka, binasa selama-lamanya. Tidak bisa mati lagi, binasa selama. Tanpa kasih Allah. Hari ini pun kita ada, kita bisa berdiri di tempat ini. Kita bisa beribadah, saya bisa melayani tempat ini. Semuanya karena kasih Allah. Saudara berbuat benar, berbuat baik, berkenan, semuanya kan karena kasih Allah. Tanpa kasih Allah yang ada di dalam diri kita bukan apa-apa. Semuanya karena kasih. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang begitu besar kasih, yang penuh belas kasihan. Dia sudah membuktikan yang begitu besar. Tanpa kasih Allah, kita tidak bisa berbuat. Jangan menyombongkan diri. Jangan sombong. Baru punya sedikit pun, baru punya, belum apa-apa, sudah sombong. Sudah kelakuannya berubah. Sudah perbuatannya berubah. Dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Jangan saudara. Semuanya karena kasih Allah. Tanpa kasih Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga dipanggil Tuhan. Saya bukan keturunan, ada yang keturunan jadi hamba Tuhan. Saya bisa jadi hamba Tuhan. Semuanya karena kasih Allah. Saudara, tanpa kasih Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, mari Tuhan memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman kebenaran ini. Biarlah firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Menterengkan firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran dari firman dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan seluruhnya
sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, tidak bercacat, tidak bercela kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyadarkan melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk supaya hidup kami ini berubah, betul-betul berubah Tuhan. Selama ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, mempermainkan Engkau, menyakiti Engkau Tuhan. Selama ini Tuhan, kami percaya dengan teguran firman-Mu ini Tuhan, supaya kami sadar dan bertobat. Sadar dan bertobat, maka dosa-dosa kami akan diampuni. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Firman-Mu kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat gereja-Mu. Haleluya. Semuanya yang percaya katakan amin.